Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkah yang telah diberikannya dalam hidup kita. Salawat dan salam tak lupa kami haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dengan ajaran dan petunjuk dalam agama Islam hingga saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, ikhlas adalah sikap melepaskan diri dari segala bentuk pamrih atas amal yang kita lakukan. Amal yang kita lakukan tanpa keikhlasan ibarat musafir yang membawa perbekalan berupa pasir, tidak berguna, dan hanya memberatkan perjalanan. Sikap ini adalah inti dari setiap tindakan yang kita lakukan sebagai seorang muslim, karena ikhlas adalah kunci diterimanya setiap amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam bahasa Arab berarti murni atau bersih dari kotoran, sedangkan secara istilahnya ikhlas berarti melakukan sesuatu semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada niat untuk mendapatkan pujian, penghargaan, atau balasan dari manusia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya yang bahkan malaikat pencatat amal pun tidak mengetahuinya. Ada berbagai bentuk keikhlasan dalam setiap aspek kehidupan kita, seperti ikhlas dalam bekerja, beribadah, membantu orang lain, dan menjalani berbagai peran dalam kehidupan. Misalnya, ikhlas dalam bekerja berarti melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya karena imbalan materi, tetapi juga karena mengharap ridha Allah. Ikhlas dalam beribadah berarti menjalankan ibadah dengan penuh cinta dan pengharapan hanya kepada Allah, bukan karena ingin dipuji atau dilihat oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah," yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa seorang muslim harus bersikap ikhlas dalam menjalankan agamanya. Ibadah dilakukan bukan karena keinginan pribadi atau untuk pamer, tetapi sebagai bentuk ketaatan dan cinta kepada Allah. Seorang ulama besar, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pernah berkata, ikhlas adalah menanggalkan pandangan makhluk terhadap amal dan hanya memandang Sang Kholik. Ini menunjukkan betapa pentingnya niat dan motivasi yang murni dalam setiap tindakan kita. Jika kita beribadah dengan rasa butuh kepada Allah, itu menunjukkan bahwa kita melakukannya dengan sepenuh hati dan pengharapan. Seorang muslim yang memahami pentingnya ikhlas akan selalu mengevaluasi niatnya sebelum melakukan amal kegiatan. Sebaliknya, beribadah hanya karena merasa itu kewajiban itu bisa membuat ibadah kita menjadi rutinitas yang kering atau tanpa makna yang mendalam. Karenanya, mari kita renungkan bagaimana kualitas ibadah kita selama ini. Apakah kita melakukannya dengan sepenuh hati atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Nah, ini adalah refleksi penting yang harus kita lakukan agar bisa memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas. Sikap ikhlas ini juga sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat menghadapi musibah. Ketika kita diuji dengan kesulitan, sifat ikhlas akan membantu kita untuk tidak mudah mengeluh atau protes kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pepatah bijak dari ulama besar Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Siapa yang mengenal Allah, maka dia akan mencintainya. Siapa yang mencintainya, maka dia akan mengikhlaskan amalnya untuknya." Keikhlasan membuat kita menjadi tenang dan juga damai, karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mendapatkan pengakuan atau penghargaan dari manusia. Dalam kondisi apapun, baik itu suka maupun duka, orang yang ikhlas akan selalu bersyukur dan juga bersabar. Sebagai penutup dari kultum singkat ini,
Marilah kita berusaha untuk selalu memperbaiki niat dan menjaga keikhlasan dalam setiap amal yang kita lakukan. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki hati yang ikhlas dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kehidupan kita. Sebagaimana kata Al-Fudail bin Iyad, amal yang sedikit namun disertai ikhlas lebih baik daripada amal yang banyak tapi tanpa ikhlas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.